Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya untuk membahas perhatian soal persiapan PAT ya. Di sini ada soal, Arda ingin membuat larutan buffer dengan pH 6, maka perbandingan volume asam asetat 0,01 molar dan natrium asetat 0,5 molar adalah. Nah, karena ini yang dicampur itu sudah asam asetat dengan natrium asetat, dalam artian sudah merupakan komponen-komponennya, maka kita agak gampang ya, menghitungnya agak gampang. Nah, caranya pertama, pH sama dengan 6, berarti konsentrasi H+-nya berapa? Berarti kan 10 pangkat min 6. Kita masukkan ke rumus, H+ sama dengan Ka kali mol asam lemah per mol basa konjugasi. Nah, kita lihat dulu, karena di sini yang ditanyakan itu adalah mol basa konjugasi ya, sedangkan basa konjugasi itu ada di garam natrium asetat. Nah, kita cari berapa perbandingan antara mol basa konjugasi dengan mol mol garamnya. Natrium asetat itu NaCH3COO, kalau terurai menjadi Na+ dan CH3COO-. Nah, ini adalah mol basa konjugasi. Ini adalah mol garam. Nah, di sini yang dimintakan perbandingan volume antara asam lemah dan garam. Nah, berarti biar gampang hitungnya, coba dilihat. Di sini basa konjugasi koefisiennya 1. Sedangkan NaCH3COO koefisiennya juga 1. Berarti basa konjugasi itu sebanding dengan garamnya. Maka boleh jika saya ubah rumusnya Ka dikali mol asam lemah per mol garam. Boleh ya. Nah, sekarang H+-nya 10 pangkat min 6, Ka-nya, Ka dari CH3COOH itu sama dengan 10 pangkat min 5. Nah, ini 10 pangkat min 5 kali mol asam lemah per mol garam. Mol itu merupakan penjabaran dari molar dikali volume, ya, konsentrasi dikali volume. Molar kali volume asam lemah per molar kali volume garam. Bg gitu ya. Berarti 10 pangkat 6 dikurangi 10 dibagi 10 pangkat 5, hasilnya 10 pangkat min 1. Berarti 1/10 sama dengan molaritasnya berapa ini? Molaritasnya asam lemah itu 0,1 kali V asam lemah per 0,5 kali V garam. Nah, jadinya 1/10 sama dengan 1/5 VaL per V garam. Jadinya VaL per V garam sama dengan 5/10 ya. 5/10 sama dengan setengah. Jadi perbandingan volume asam lemah dibanding dengan garamnya itu 1/2. Tuh. Itu contoh soal yang pertama. Nah, selanjutnya adalah yang kemarin sudah. Nah, ini ya. Berapa mili KUH 0,1 molar yang harus ditambahkan dalam 100 mili HNO2 0,2 molar untuk mendapatkan pH 4-5, sedangkan Ka-nya adalah 5 kali 10⁴. Perhatikan, di sini yang dicampur ini adalah bahan dasar. Belum tahu komponen dari penyangganya. Beda sama yang tadi. Kalau ini yang dicampur jelas asam lemah dan garamnya. Ini yang dicampur adalah basa kuat dan asam lemah. Maka nanti disetting ya apa caranya. KUH kalau dicampur HNO2 itu hasilnya adalah pH-nya sekian. Ini caranya agak ruwet dikit, silakan diperhatikan. Pertama kita berangkat dari belakang. pH sama dengan 4 min log 5. Berarti H+ sama dengan 5 kali 10⁴ min 4. Yang di log jadi angka,
yang angka jadi pangkat minus. Oke, H plus, masukkan rumus ya, Ka kali mol asam lemah per mol basa konjugasi. Karena soalnya tipikal kayak gini, berarti mol yang dimasukkan itu adalah mol pada kondisi sisa dari perhitungan stoikiometri. Kan ada mula-mula reaksi sisa. Nah, ini mol yang ada di kolom sisa. Nah, oke, kita masukkan dulu aja. H plusnya 5 kali 10⁴ 4, Ka-nya 5 kali 10⁴ 4 kali mol asam lemah per mol basa konjugasi. Coret-coret, jadinya kita tahu mol asam lemah sama dengan mol basa konjugasi. Nah, kita reaksikan dulu, berhenti dulu ya, kita pause. Kita ke sini, ke reaksi dulu. KOH kalau kita reaksikan dengan HNO2 itu jadinya adalah KNO2 plus H2O. Reaksi sudah setara, mula-mula reaksi sisa. Kita berangkat dari belakang. Mol yang di sini adalah mol pada posisi sisa. Nah, yang dimasukkan di sini adalah mol basa konjugasi. Sekarang kita lihat hubungan basa konjugasi dengan garamnya. KNO2 kalau terurai jadi K+ dan NO2-. Oh, ternyata dari reaksi ini kita tahu hubungan antara basa konjugasi NO2- asam lemahnya kan HNO2. Basa konjugasinya NO2-. Hubungan antara basa konjugasi dengan garamnya itu 1:1. Koefisien 1 iki ya 1. Berarti kan kalau 1:1 kan sebanding. Kalau 1:1 kan sebanding, berarti molnya sama. Berarti kalau ibarat kata ini saya misalkan, misal mol basa konjugasi adalah X, berarti mol asam lemah posisi sisa itu juga X. Jadi misal ini X, karena perbandingannya 1:1, molnya KNO2 juga X. Saya tulis di sini X, di sini X. Nah, dalam reaksi buffer, basa kuat itu habis. Berarti saya tulis di sini 0. Abaikan H2O. Sekarang kita berangkat dari sini. Dalam reaksi, produk itu bertambah, reaktan itu berkurang. Sementara, produk itu di awal mula-mula dia belum terbentuk. Berarti, berapa yang bereaksi? Kalau 0 ditambah berapa hasilnya X? Berarti yang bereaksi KNO2-nya sebanyak X. Sehingga kita kalau di kolom reaksi bisa jalan pakai perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Berarti kalau KNO2 dengan koefisien 1 molnya X, berarti HNO2 juga X. KOH juga X karena koefisiennya sama-sama 1. Jalan ke atas, KOH di akhir reaksi habis. Berarti mula-mula KOH juga X. HNO2 di akhir reaksi tersisa X. Yang dipakai sebanyak X, berarti HNO2 mula-mula itu adalah 2X. Kita dapat ini. Nah, mari kita hitung. HNO2 mula-mula itu sebanyak HNO2 molnya itu sebanyak mula-mula HNO2 itu 100 volume kali molar ya. 100 dikali 0,2 sama dengan 20 milimol. Nah, sementara HNO2 ini 2X. 2X sama dengan 20 milimol. Berarti X sama dengan 10 milimol. X itu adalah milimolnya KOH. Berarti kan gini. Milimol KOH sama dengan volume dikali molaritas. Milimol KOH sama dengan X sama dengan V kali M. X-nya berapa? 10. Kan sudah dihitung. Sama dengan volume kali molaritasnya 0,1. Berarti V-nya berapa? V-nya adalah 100 ml. Jadi ketemu volume KOH yang harus ditambahkan adalah 100 ml.